Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 25 Februari 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 24 Februari. Ada cukup banyak yang masuk di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide untuk dibahas di F-Talk malam ini. Baik, kita masuk ke pembahasan ISG. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Oke, hari ini ISG turun cukup signifikan, 2,4% penurunan yang termasuk yang cukup signifikan ya dalam satu bulan terakhir ini. Setelah penurunan yang terjadi di awal bulan kemarin juga turun sekitar 2% dalam beberapa hari berturut-turut ya, 2 hari, dan hari ini kembali turun dan menutup support gap di 6.640. Ini adalah level yang menentukan. Apabila besok tidak kembali ke atas 6.600, ada potensi untuk ISG turun lanjut. Namun apabila besok kembali, ada potensi untuk double bottom terbentuk di area 6.600 yang merupakan target turun untuk 2025. Seperti itu ya. Jadi perlu dipertimbangkan apa saja saham-saham yang sudah turun signifikan dan secara fundamental memang layak invest. Mungkin penurunan saat inilah waktu yang bijak untuk mulai melakukan akumulasi ya. Silakan dicari saham apa itu yang menurut Anda layak invest dan juga sedang mengalami penurunan ya. Ketika banyak orang mulai takut, mulai panik dan sebagainya, itu adalah buat kami adalah sinyal yang baik untuk melakukan investasi jangka panjang ya. Oke, gitu kira-kira untuk saat ini. Kita masuk ke pembahasan saham yang pertama. Izin tanya saham ARAA, apakah saat ini lagi posisi uptrend? Oke, kita lihat. Saham baru sepertinya ya. Oke. Untuk saham ARAA ya, sesuai dengan yang ditanyakan tidak ada di TradingView ya. Saya tidak tahu, jadi apakah saham ini ada atau tidak. Yang jelas di TradingView tidak ada. Mungkin baru IPO, saya juga nggak mengikuti IPO ya, jadi tidak ada ya, tidak bisa kita bahas ya, seperti itu. Jadi mungkin bisa dicek dulu di TradingView ada atau tidak gitu sebelum dikonsultasikan ya. Oke, baik, mau analisanya Pak Yev untuk swing trade CYBR, TP dan SL nya di berapa? Terima kasih, sehat selalu Pak Yev, terima kasih doanya. Oke, ini saham yang cukup tinggi ya, sudah naik rally dalam beberapa minggu ya, sejak Desember, dan menurut saya ini mungkin saham yang cocok untuk trend following ya. Beberapa bulan yang lalu kita juga sempat merekomendasikan saham ini untuk bull hunter, tapi sayangnya memang konsolidasinya ini berlanjut dan setelah terjadi breakout uptrend kembali ya, dan sayangnya tidak di buyback oleh bull hunter. Oke, saat ini untuk swing saya rasa perlu menunggu adanya koreksi terlebih dahulu ya, dan ini harus menggunakan time frame jangka pendek ya. Jadi untuk target buy saran saya menunggu di time frame H1 di 600 sampai dengan 580 ya untuk swing trade. Ya, kita time frame jangka pendek karena memang saham ini swingnya relatif minim. Jadi memang saham ini karakteristiknya cocoknya untuk trend following. Gitu. Jadi tidak semua saham itu bisa untuk swing trade atau secara pola atau pergerakannya menarik untuk trend following, swing trading, tetapi mungkin ada saham tertentu yang mungkin dibentuk struktur teknikalnya hanya untuk trend following gitu. Oke. Untuk TP dan SL-nya, untuk SL-nya tadi TP area belinya di 600 ke bawah ya, sampai dengan 580. Stop loss-nya mungkin kalau untuk swing di bawah 565, artinya itu potensinya adalah koreksi lanjut ke bawah 525. Untuk TP ini juga cukup minim ya, karena saham ini rally cukup panjang ya, di 665 ya, 665 itu TP1, TP keduanya di 720. Begitu. Malam banyak, tolong bahas UNVR untuk swing sebaiknya masuk di berapa. Terima kasih, semoga
Sehat selalu Pak Yaf dan tim. Terima kasih doa-doanya. Oke, sekarang ini swingnya berlanjut ya, dan sepertinya ini mengarah ke level ekstensi ke berapa, kita coba lihat ya. Nah, ini sudah hampir tercapai ya, jadi mungkin tinggal menunggu adanya technical rebound karena target turunnya sudah hampir tercapai, jadi baiknya memang tunggu technical rebound setidaknya di atas 1185 dengan stop loss di bawah 1145. Jadi selama dia masih turun, saran saya tunggu. Apabila dia breakdown 1150, Anda bisa tunggu di 1070 ya setidaknya. Nah, kalau besok ada rebound, Anda bisa ikutin dengan stop loss ketat di 1140 atau 1145 dengan target terdekat di 1220 sampai dengan gap 1265. Itu swing trade untuk jangka pendek. Izin Pak Yaf, mohon analisa BUVA untuk swing. Oke, kita lihat BUVA. Oke, untuk swing sekarang ini sedang menguji supportnya. Nah, kita khawatirkan karena terbentuk lower high, mengindikasikan potensi untuk turun ya, dan menguji support dulu. Jadi sebaiknya wait and see dulu. Kalau tidak bertahan di atas 71, saham ini bisa berlanjut turun ya. Nah, jadi konfirmasi untuk swingnya harus naik di atas 77 dulu baru bisa diikutin untuk swing trade dengan target di area 86 sampai dengan 90. Begitu. Bagaimana Avia target penurunan untuk swing di berapa saja ya? Terima kasih, semoga Pak Yaf beserta keluarga selalu dilindungi Allah dan sehat selalu. Terima kasih doanya sekali lagi. Oke. Untuk target turun Avia di 1,6 ya, ini 300 sudah kita bahas sebelumnya, di 300 terdekat ini sudah tercapai di 1,4, ekstensi selanjutnya di 304 sampai dengan 302. Jadi mungkin masih tunggu ke sana karena masih pergerakannya masih cenderung ke bawah. Masih swingnya masih swing turun ya. Jadi ketika kita mau trading itu kita harus menunggu swing itu dimulai. Ya, jangan berspekulasi beli di target turun, tetapi target turun itu sebagai pedoman kita. Jika dia mengalami rebound atau kenaikan dari situ, kita bisa ikut untuk swing trade. Baik, mau analisa KEJU, apakah like invest dan berapa harga yang baik untuk masuk? Terima kasih. Untuk fundamental KEJU sudah pernah kita bahas ya, like invest, karena saham ini pernah kami rekomendasikan di tentunya di Peers saham syariah ya ini ya. Jadi ketika kita rekomendasikan saham ini belum naik tentunya, sekarang ini sudah naik cukup tinggi. Kita masuk rekomendasi di Juli 2022 ya. Oke, ini ya kita rekomendasikan keju kemarin sempat stock split ya. Nah, jadi saham ini pernah kita rekomendasikan Juli 2000. Tentunya ketika kita berinvestasi itu kita mencari saham yang fundamentalnya layak tetapi belum naik ya gitu. Nah, itu adalah prinsip kami dalam mencari saham yang untuk investasi, kalau bisa sedang turun gitu ya kalau invest. Nah, fundamentalnya baik, harga sahamnya turun. Nah, ketika saat itu kita beli, kita rekomendasikan, maksudnya bukan kita beli ya, kita rekomendasikan di Peers ini ya, real ya ini ya, 17 Juli 2022. Ini sahamnya masih di sini nih ya. Nah, ini ya. Di 400 ini sebelum stock split berapa ya dulu ya. Nah, kemudian setelah kita rekomendasikan saham ini nggak langsung naik ya, bahkan turun. Seperti KMDS juga atau saham Raja ya, sebelum kita rekomendasikan sahamnya, setelah kita rekomendasikan sahamnya nggak langsung naik, turun dulu gitu dalam beberapa bulan, barulah naik di 2024 kemarin kuartal 3 ya, ini ya baru naik, dan kenaikannya ini bisa dikatakan sangat signifikan ya, sudah naik 200% lebih ya, multi bagger ya kalau bisa dikatakan, tapi dalam waktu beberapa tahun ya, tentunya tidak langsung instan. Yang kita harapkan adalah saham fundamental like invest, ketika kita rekomendasikan sahamnya turun ya, jangan naik dulu. Kalau naik dulu gimana nanti member bisa beli gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang turun lagi nih. Apakah sekarang ini harganya sudah menarik? Menurut saya sudah terlalu tinggi ya. Ini masih sekitar 90% dari harga rekomendasi kami ya. Secara fundamental jelas ini like invest, tetapi untuk harga sahamnya mohon maaf sudah terlalu tinggi untuk dibeli. Jadi kalau kita lihat karakteristik saham ini, mungkin Anda bisa tunggu di bawah lagi ya,
tunggu di bawah lagi di 500, paling tinggi 500 ya gitu. Malam Pak, mau tanya apakah Ali like invest? Jika iya, baiknya entry di berapa? Terima kasih. Oke, Ali kemarin kita bahas terkait sawit ya. Untuk Ali juga sawit. Kita lihat secara fundamental seharusnya kinerjanya membaik ya atau tumbuh ya. Nah, ini terjadi pertumbuhan di kuartal 4 kemarin dari atas sampai bawah ya. Berarti merefleksikan kinerja CPO sendiri yang membaik. Namun dalam hal layak invest ini tentunya kita mempertimbangkan dari sisi profitabilitas juga ya, tidak hanya pertumbuhan. Nah, sedangkan untuk saham Ali ini relatif tipis ya. Jadi kalau kita compare dengan Sumber Tani Agung yang kita bahas kemarin, tentunya sangat jauh ya dengan saham ini. Dan selain itu juga dia big caps. Jadi agak berat untuk dinaikkan gitu ya. Relatif besar secara market cap, dia punya 11 triliun untuk saat ini kapitalisasi pasarnya. Jadi secara fundamental profitabilitasnya tidak terlalu baik ya. Gitu. Kita bandingkan, kita coba kemarin yang kita bahas saham ini STA Sumber Tani. Oke, Sumber Tani ini kita bahas kemarin ya, secara margin tentunya seharusnya lebih baik ya. Nah ini ya 20%. Jadi sangat jauh sekali, 4 kali lipat ya. Tentunya ketika kita berinvestasi itu kita selain melihat pertumbuhan, kita juga melihat profitabilitas, dan profitabilitas ini bisa di-compare. Ketika kita melihat banyak perusahaan, tentunya kita akan memilih yang terbaik ya. Terbaik itu dari sisi pertumbuhan, dari sisi profitabilitas ya. Mana yang terbaik ya itu yang kita pilih. Nah, kalau kita compare dengan emiten lain seperti Sumber Tani ini jauh sekali gitu. Itu pendapat kami ya, dan kita menggunakan data ya, kita tidak ada tendensi merekomendasikan saham tertentu, tapi kita baik data-datanya baik ya kita bilang baik, kalau datanya kurang baik ya kita bilang kurang baik. Menurut kami seperti itu. Oke. Mohon Pak F, apakah HYGN menarik untuk invest, berapa harga terbaik? Oke, ini saham baru ya, saham mungkin sudah ada atau belum ada, kita coba cek fundamentalnya. Semoga ada datanya di TradingView ya. Belum ada ya. Jadi karena tidak ada data, mohon maaf saya tidak bisa berkomentar bilang layak atau tidak layak, itu harus ada dasar datanya, dan tidak ada datanya. Oke, cukup. Kita lanjut. Mohon bahas CAMP untuk trading, TP dan SL-nya. Terima kasih. Oke, kita lihat. Oke, sekarang marah turun ya. Untuk CAMP kemarin kita sudah bahas potensinya turun ke 140. Jadi sekarang ini masih menunggu ke sana, baru kita akan lihat bagaimana potensi TP dan stop loss-nya kalau sudah tercapai itu dan mulai swing. Besok dikonsultasikan lagi ya. Tolong bahas Bumi untuk trading, baiknya masuk di berapa dan TP-nya di berapa? Terima kasih Pak Yev. Oke, sama-sama kita lihat Bumi untuk swing trading. Oke, Bumi target turunnya belum tercapai ya. Kita melihat potensi penurunan ini masih akan ke 95 sampai dengan 88. Kemarin sudah sempat masuk, tetapi sepertinya setelah terbentuk lower high di 113, ini ada potensi untuk kembali menguji support 95 sampai dengan 88. Jadi baiknya tunggu di sana dulu karena swingnya juga sekarang yang berjalan adalah swing turun. Oke. Mohon analisa BJTM untuk dividend investing, harga sekarang 505. Target dari YEF sebelumnya beli di harga lebih rendah dari 530. Apakah sekarang sudah masuk harga beli meskipun ada berita kredit fiktif? Terlepas dari kasus yang menimpa namanya seperti BRI pun juga pernah ya ada kasus seperti penipuan dan banyak hal ya yang mungkin tidak hanya Bank Jatim yang mengalami. Yang jelas secara fundamental kita belum melihat impact-nya seperti apa, tetapi kalau kita mengacu pada dividend investing dengan yield yang ada ya, tentunya ini sudah masuk ke dalam hitungan layak invest seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi kalau kita melakukan strategi dividend investing itu, pedoman kita adalah berapakah potensi dividen selanjutnya, sedangkan potensi dividen selanjutnya adalah kinerja yang sudah terbentuk di 2024 ya kan.
Nah, kinerjanya sudah terbentuk dan sudah keluar angka di bawah 530, berarti sekarang di 505 itu berarti sudah masuk ke dalam area yang ideal untuk melakukan akumulasi dengan potensi yield yang seharusnya di atas rata-rata yang kita cari. Kan kalau misalkan yieldnya sekian, kita harus di atasnya. Nah, itulah maksudnya. Kita sudah masuk seharusnya ya. Sudah pernah kita bahas juga. Tapi disclaimer ya, silakan Anda kaji juga kalau ada kasus-kasus itu. Bagaimana kira-kira karena itu juga bisa menentukan, tetapi dividen yang akan diberikan adalah dividen yang sudah terbentuk di 2024 gitu ya. Terkait kasus itu nanti seperti apa, tentunya itu masalah hukum ini juga perlu diperhatikan baik-baik juga ya, jangan sampai kita abaikan, karena yang sudah pernah terjadi banyak ya yang terkait kasus-kasus ya, selama itu bisa menyebabkan risiko-risiko yang lain, misalkan adanya penurunan kinerja secara langsung ya, terdampak gitu maksudnya, itu juga bisa menurunkan dividen ya gitu. Jadi sehingga harus dikaji lebih dalam lagi. Nah, silahkan gitu ya, tugas Anda di rumah seperti itu. Oke, selamat malam Pak, apakah kejatuhan market hari ini di bawah 6.700 adalah awal dari market crash dari tahun 2025 sampai dengan 2007? Berapa target ekstrim penurunan market untuk kedepannya? Sudah pernah kita bahas ya untuk ISG. Target penurunan setelah 6.600 ya, karena hari ini turunnya di area itu dan belum tentu lebih ya, karena bisa jadi dia membentuk double bottom juga ya. Tuh. Jadi penurunan paling ekstrim ya, saya akan bilang penurunan paling ya best price lah ya gitu ya. Kalau kita katakan seperti 2020 gitu ya. 2020 itu kan mencapai level yang sama dengan 2015 gitu ya. Nah, kita coba lihat cara 0,6 gitu ya. Sekarang ini bisa dikatakan berada di 0,3 ya. Nah, 0,6 itu berada di 5.500 ya. Tapi yang terdekat itu tentunya ada proses dulu ya. Ada proses terlebih dahulu, misalkan di 5.900 atau level 6.000. Itu perlu diuji juga. Tentunya dalam proses penurunan ini, apabila kita melihat penurunan 2015 yang kita lihat punya kemiripan polanya, itu akan terjadi dalam beberapa bulan. Nah, pernah kita bahas juga itu. Silakan Anda tonton lagi Yev Talk sebelumnya. Itu ya. Oke. Pagi Pak Yev, bagaimana PTPP untuk swing? Terima kasih. Oke, hati-hati ya untuk saham-saham emiten karya gitu, seperti kemarin Wika tiba-tiba disuspend lagi gitu ya. Untuk trading sih oke, tetapi harus perhatikan juga apabila terdapat masalah-masalah. Kemarin dapat konsultasi saham Wika, kalau tidak salah saya baca ada trading ya, kemudian tidak diperhatikan, ada potensi disuspend sehingga ya bisa nyangkut ya. Sekarang ini secara teknikal belum menarik ya, karena masih swingnya masih turun dan berpotensi untuk lanjut turun setidaknya di 248 ekstensinya. Jadi masih tunggu untuk turun lebih lanjut. Tolong bahas WIRG sampai mana resistensinya, apa bisa terbang seperti WIFI? Makasih Pak Yev. Oke. WIRG kemarin sudah naik ya, dan hari ini turun sepertinya. Nah, sangat wajar. Kenapa? Karena itu sudah mencapai target bahkan lebih, ekstensi 2,6 ya. Dan sekarang ini potensinya adalah menguji support di 121. Kalau kita lihat dari struktur penurunan ini ya masih memungkinkan untuk turun bahkan ke EMA 60 ya. EMA 60 ini cukup signifikan kalau dia turun ke situ. Untuk sama atau tidak dengan WIFI ya, kita lihat di sini baru uptrend ya. Jadi mungkin kenaikan yang lebih jauh akan terjadi jika WIFI bisa tutup dalam chart weekly di atas 140 ke atas. Baru kita akan bicara potensi lebih tingginya gitu. Sementara ini sedangkan WIFI beda ya. WIFI itu juga kita pernah trading kan di bawah sekali. WIFI itu sudah uptrend ya sejak 2024 Juni ya. Gitu. Jadi beda kondisi teknikalnya ada perbedaan gitu. Oke, WIFI kita trading terakhir itu tentunya harganya masih belum setinggi sekarang ya. Kita masih di bulan Oktober, kemudian bulan Juli ini ya. Nah, ini ya. Kita rekomendasikannya di bulan Oktober terakhir ini ya. Kita masuk di 268 bulan Oktober ya, masih di sini nih ya. Nah, sebelum itu naik signifikan. Nah, setelah itu nggak pernah rekomendasi lagi karena sudah sangat tinggi ya. Gitu.
Oh, kalau kita beli harga terlalu tinggi bisa naik, tetap bisa naik dan profit bisa, tetapi resikonya sekali lagi juga besar ya. Jadi saya nggak bilang kok sahamnya sudah dibilang ya tinggi berarti nggak bisa naik, bukan seperti itu ya cara pemahamannya. Sebuah saham sudah naik tinggi ya, apabila kita tidak memahami hal tersebut kita bisa nyangkut di harga yang sangat premium gitu ya, dan resikonya tentunya saja premium gitu. Bukan berarti saham itu tidak bisa naik lagi, tidak seperti itu cara mengartikannya. Tapi ketika kita beli sebuah saham, kita harus juga tidak hanya melihat potensi naiknya, tetapi kita harus melihat potensi risiko yang bisa muncul ketika ternyata kita tidak beruntung ya. Gitu. Kemarin ada yang komen masalah WRG kalau salah. Oh, kalau sekarang sudah tinggi bukan berarti tidak bisa profit. Saya profit, bukan begitu ya, Pak. Jadi harus kita tahu kita memiliki profil risiko yang berbeda-beda. Kalau saham itu sudah naik terlalu tinggi di atas toleransi resiko kita, ya tentu saja kita bilang kita tidak rekomendasikan untuk beli karena sudah terlalu tinggi untuk dibeli. Banyak kok kita ketinggalan saham naik terlalu tinggi dan kita nggak kejar karena kita memikirkan banyak orang yang mengikuti kita yang tentunya toleransi resikonya yang berbeda-beda juga. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih tinggi gitu. Tetapi kita punya standar resiko yang bisa kita ambil dan tidak bisa kita ambil gitu. Oke. Semoga dapat dipahami ya. Jadi bukan berarti kita bilang ini sudah tinggi tidak bisa naik lagi, bukan seperti itu, Pak ya. Kita melihat sudah tinggi berarti resikonya sudah terlalu tinggi untuk kita beli. Oke. Lanjut ya. Izin tanya Pak Yev terkait crossing di saham Buka dan MTEK, apakah ini hal baik atau buruk, dan adakah insight tentang saham Buka? Crossing maksudnya apa? Maksudnya crossing saya nggak paham nih, crossing apa? Maksudnya tukar saham atau gimana nih ya? Kalau ada transaksi di luar pasar reguler ya, kita tidak bisa mengatakan itu baik atau buruk kecuali kita tahu maksudnya apa ya, tujuannya apa, kepentingannya apa. Makanya saya tidak pernah menggunakan oh ada transaksi nego nih di saham ini besar sekali, belum tentu juga. Ada juga ternyata itu hanya tukar guling aja antara cash dan barang, ada juga seperti itu. Ada juga misalkan ada sebuah saham di repo, tujuannya apa kita tidak tahu ya, kita tidak bisa bilang ini baik atau buruk gitu ya. Jadi kalau kita trading ya udahlah, kita nggak perlu memusingkan itu, kita lihat teknikalnya baik atau tidak, bisa dibeli atau tidak secara risknya, potensi rewardnya berapa. Kalau kita invest ya kita lihat fundamentalnya gitu. Kita tidak terlalu, mohon maaf, kita tidak bisa memusingkan urusan orang lain yang kita tidak tahu plannya seperti apa gitu. Ya itulah mungkin kelemahan kami, kita tidak bisa membaca saham IPO, kita juga tidak bisa memprediksi bandarmologi gitu ya, karena sekali lagi untuk terkait transaksi di luar pasar reguler kita pun juga sering melakukannya. Kita memindahkan saham dari sekuritas A ke sekuritas B ya, kita transfer, kita beli pakai sekuritas, misalkan sebutlah sekuritas A, kemudian kita jual besok ataupun minggu depan pakai sekuritas B, sehingga tidak akan orang tahu kita keluar di mana, kita keluar kapan ya gitu. Jadi untuk itu mungkin ya saya no comment ya, baik atau tidak itu perlu dikaji secara data ya. Kita cukup ya. Mungkin bisa tanya di YouTuber ataupun analis lain yang bisa gitu. Kalau saya ngomong apa adanya nggak bisa ya nggak bisa, itu aja ya. Daripada ngaku-ngaku bisa nanti ternyata nggak bisa gitu kan, itu nggak boleh ya. Oke. Izin tanya Pak, apakah ISAT masih konsolidasi mengikuti ISHG? Apa ini ISHG? Saya masuk di 1740, tolong rekomendasi TP1 dan SL-nya, terima kasih, semoga makin cuan, amin. Kita lihat ya, ISAT apakah konsolidasi? Sepertinya tidak konsolidasi ya, ini swing turun ya. Jadi konsolidasi itu seperti ini, konsolidasi. Contoh ya, kita kasih ya. Ini konsolidasi ini seperti ini. Nah, konsolidasi itu bisa ditandai dengan mendatarnya pergerakan indikator moving average, ya kan? Atau pergerakannya ini cenderung di area yang sama. Nah, sedangkan saham ISAT ini cenderung turun ya, koreksi atau swing turun. Nah, ini potensinya masih swing turunnya ini bisa berlanjut. Kemarin sempat rebound, tapi ternyata masih ikut tertekan oleh penurunan IHSG. Tadi apa ISHG itu apa saya nggak tahu ya. Yang saya tahu IHSG, indeks harga saham gabungan. Kalau apa tadi? Sorry, ISHG saya tidak tahu. Oke,
Oke, ini mungkin masih bisa turun lagi ya. Jadi kalau punya modal di sini, kemarin juga PTR kalau nggak salah jual ya, jual modal di atas ya, karena saham ini potensinya swing turun ke bawah 1.500 ya, sepertinya nampaknya akan ke bawah 1.580 low terakhir ya. Ini bisa ke area 14.50 sampai dengan 13.50 ya. Jadi mungkin bisa buyback di situ. Seperti itu kira-kira. Tolong analisa saham MPIX untuk swing trade TP sama SL-nya di berapa. Terima kasih, sehat sukses selalu, terima kasih doanya. Oke, kemarin naik ya dan hari ini turun lagi. Kalau kita perhatikan saat ini konsolidasi ya, konsolidasi di rentang 80 dengan support yang cukup tinggi ya, cukup rendah, yaitu 55 mendekati level 50 ya. Jadi ini harus hati-hati juga. Kalau untuk swing, saran saya untuk konsolidasi itu masuk di area konsolidasi 0,3 itu support 64 ya sampai dengan 60 terendahnya. Untuk stop lossnya 59 dengan target di 0,6 71, target kedua di 75 gitu untuk swing trade, tapi itu di bawah 70 atau di bawah batas minimal kita bisa rekomendasikan untuk private trading room. Maaf Pak, tolong pandangannya untuk AMMN untuk long term, apakah bisa rebound kembali ke 10.000? Terima kasih, sehat selalu buat Pak Yef dan tim. Untuk AMMN 10.000 ya, jangka panjang. Oke, kita coba lihat secara teknikal jangka panjang. Jangka panjang ini sebenarnya tidak bisa terlepas dari kondisi fundamental juga ya. Tetapi karena saham ini memang saat ini sedang membentuk wave A, jadi kan ada wave B ya, dan wave B itu naik ya. Nah wave A dulu ya, wave A ini kira-kira akan ke berapa itu dulu ya. Nah, kita coba lihat potensinya. Nah, kita lihat di sini sebenarnya sudah tercapai ya 0,6 di 6.700 itu harusnya dalam waktu dekat dia kembali ya. Kalau tidak kembali mungkin dia akan turun dulu ke 5.800, sedikit di bawah target turun yang seharusnya, karena faktor market juga bisa sebuah harga saham itu turun lebih dari yang seharusnya. Jadi jika kita analogikan sepahit-pahitnya wave A itu berada di 5.850, kita coba tarik potensi retrace dari swing tersebut itu akan ke berapa gitu ya. Terdekat itu di 7.900. Kemudian yang kedua itu bisa di 9.300. Tetapi biasanya wave B itu bisa lebih ya. Di sini 0,6 ada di angka 11.450 dalam jangka panjang loh ya, bukan besok, minggu depan atau bulan depan ya. Saya lagi jangka panjang. Oke, itu dengan catatan aman tidak turun lebih dalam dari 5.875. Cukup ya. Malam Baik, kalau saham KLBF like invest tidak like invest ya, sudah pernah kita bahas. Kalau like best buy-nya di berapa? Di harga saat ini best buy ya untuk KLB, karena saham ini berada di support konsolidasi. Ini ya sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Jadi downside antara resist konsolidasi ke support konsolidasi itu 47%. Jadi area best buy-nya mungkin di area support ini ya, di 12.30 ke bawah. Sekarang di 11.60 ya. Gitu. Oke. Baik, semoga tidak ada yang terlewat, sudah saya bahas semua. Apabila ada yang terlewat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan tulis kembali di kolom komentar. Besok kita akan coba bahas lagi. Ya, berikan keterangan, berikan penjelasan terkait konsultasi Anda. Jangan cuma bahas saham A, bahas saham B. Saya tidak bisa bahas seperti itu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Oh iya, promo. Terkait promo, sepertinya hari ini untuk paket 6 bulan tersisa 1 ya. Ini sepertinya belum diupdate. Untuk paket 6 bulan tersisa 1, paket 12 bulan juga masih tersisa 1 ya. Silakan bagi Anda yang ingin trading bersama Yef Advisor di Private Trading Room bisa manfaatkan promo 8 tahun Private Trading Room Anniversary. Itu saja yang dapat saya sampaikan di Yef Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.